Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak ibu sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga kalian ya. Dimana kita hari ini akan membahas tentang materi Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, di mana Ibu akan membahas Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Di sini bisa nggak, boleh nggak Ibu minta tolong bacakan artinya saja? Bisa Bu. Artinya, katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah Bu. Baik, terima kasih anak. Nah, di sini Ibu bertanya nih, menurut Ananda, kenapa Allah memanggil kita dengan sebutan hamba-hambaku yang melampaui batas, dan kenapa Allah tetap menawarkan ampunannya? Ada yang bisa menjawab? Bisa Bu, mungkin karena kita ini sering berbuat dosa Bu, tapi Allah ingin kita tetap kembali kepadanya. Masya Allah, kalian benar. Karena Allah itu maha tahu siapa diri kita, lemah, mudah tergoda, sering lupa. Tapi justru karena itulah Allah turunkan ayat ini sebagai pelukan bagi hati kita. Dan kita tidak boleh berputus asa, di mana sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu, rahmat Allah selalu besar. Karena bahkan dosa yang bertumpuk-tumpuk pun Allah bisa hapus asal kita mau kembali dan menyesalinya. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bisa tolong bacakan lagi nak? Bisa Bu. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya Bu. Terima kasih ya. Nah, kita tuh sudah tahu Allah tuh mau mengampuni, tapi apakah mudah menjalani hidup sambil berubah menjadi lebih baik gitu ha? Ada yang bisa menjawab? Bisa Bu. Kadang susah sih ninggalin kebiasaan buruk itu, tapi kadang teman juga bisa menjadi godaan. Nah, anak-anak ibu, Allah itu tidak menuntut kita langsung sempurna, tetapi Allah tuh ingin kita itu tetap berusaha. Seberapa sih usaha hambaku ini dalam memperbaiki diri kepadaku lagi gitu, dengan sabar dan sholat sebagai kekuatan utama, dimana kesabaran itu bukan hanya soal menahan emosi, tapi juga tekun dalam kebaikan meskipun pelan, meskipun sedikit, meskipun kita nggak dianggap baik lah ya di mata orang lain, tetapi berdoa meski belum dijawab dan tetap bangkit meski sering jatuh. Selanjutnya Quran Surah Al-Balad ayat 1-10. Bisa tolong bacakan ibu artinya nak? Bisa Bu. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebijakan dan kejahatan. Udah nak? Udah Bu. Kasih ya nak. Penjelasan dari ayat yang terakhir ini, di mana ayat ini Allah menjelaskan bahwa hidup manusia itu penuh perjuangan, di mana
kita diberi akal, diberi dua jalan nih, jalan baik dan jalan buruk. Lalu kita disuruh memilih. Nah, kalian milih yang mana anak-anak? Jalan baik apa jalan buruk? Jalan baik. Nah, bagus. Sama juga lah ya yang mau jalan buruk ya kan? Iya. Di mana? Jadi ada pertanyaan nih. Kenapa Allah tidak menjadikan hidup ini mudah saja? Kenapa harus ada tantangannya? Ya kalau nggak ada tantangannya kita nggak bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi dong Bu. Betul sekali. Jalan menuju ampunan Allah bukan jalan yang datar, bukan gampang, tapi Allah janjikan hadiah besar di akhir, kedamaian, cintanya, dan surga yang luas. Maka kita butuh dua hal, di mana yang pertama optimis. Optimis itu bahwa ampunan Allah selalu ada, dan kedua sabar dalam memperbaiki diri. Jadi materi dalam pembelajaran ini adalah optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Di mana anak-anak ibu yang soleh dan solihah, hari ini kita belajar 3 hal yang sangat berharga dari Al-Quran. Dimana yang pertama itu dalam Quran surah Az-Zumar, kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, apa yang kita perbuat di masa lalu, apa yang kita lakukan di masa lalu, kesalahan kita, dan selama kita mau kembali ke jalannya dan memohon ampunannya dengan sungguh-sungguh, pintu rahmatnya tuh selalu terbuka lebar, karena Allah tuh Maha Pengampun. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 itu kita belajar bahwa kesabaran dan sholat itu adalah kekuatan utama, di mana dalam proses berubah ke jalan yang lebih baik lagi itu tidak mudah ya anak-anak, karena kita harus tekun, harus disiplin, harus konsisten, tidak boleh terburu-buru, dan terus berpegang kepada Allah, karena tanpa Allah kita ini bukan siapa-siapa. Selanjutnya Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 ini kita diajarkan, dijadikan bahwa hidup ini penuh perjuangan, dimana kita hidup di dunia ini berjuang mendapatkan cintanya, dimana tapi Allah sudah beri kita akal dan hati kan, agar kita bisa memilih jalan kebaikan dan berjuang menuju ampunannya. Maka kuncinya tuh ada 2. Yang pertama itu jangan pernah berputus asa dan tetap sabar di jalan taubat, karena siapapun yang mau kembali, Allah pasti menyambutnya dengan cinta. Tidak ada yang tidak mungkin dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ketika Dia sudah berkehendak. Baik anak-anak, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Jika ada kesalahan kata atau membuat anak-anak tersinggung, Ibu minta maaf. Ibu akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak?